Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Fitria Amalia, SPD, MPD. Di sini saya akan memaparkan teori behaviorisme. Aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme sering disebut dengan aliran perilaku yang merupakan filosofi dalam psikologi yang menganggap bahwa semua yang dilakukan organisme, tindakan, pikiran, dan perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku teori belajar. Behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagu dan Berliner. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Tokoh-tokoh filsafat aliran behaviorisme yang pertama Thorndike, yang kedua John Watson, yang ketiga Skinner. Yang pertama, teori Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut teori koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Ini bisa diamati dari skema atau gambar yang disajikan di bawah ini. Stimulus yang diberikan kemudian diproses pada respon koneksi-koneksi di antara komponen ini disebut teori koneksionisme. Nah, di dalam proses dan respon ini ada penguatan yang diberikan baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Ketika stimulus yang diberikan kepada respon ditanggapi dengan positif atau artinya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi, maka diberikan penguatan positif ini dalam bahasa sederhananya adalah motivasi. Kemudian hadiah dan lain-lain begitu sebaliknya. Ketika respon ini menanggapi stimulus yang negatif, teori trial and error ini berdasarkan hasil penelitian yang dia lakukan kepada beberapa kucing yang diburu di dalam kotak, kemudian diberikan beberapa modifikasi. Kotak di situ ada salah satu pengungkit supaya pintu ini bisa dibuka. Nah, ketika kucing itu diburu beberapa waktu di dalam kotak, maka dia akan bergerak secara ke kiri, kemudian ke samping, ke atas, ke bawah, dan secara tidak sengaja ujung itu kena kailnya, sehingga pintu yang sudah dimodifikasi itu akan terbuka. Nah, maka selanjutnya kucing itu ketika ingin keluar secara otomatis akan menginjak pedal itu. Nah, itu sebenarnya proses belajar yang bergerak secara acak yang tidak mengulanginya lagi. Ketika menginjak pedal kemudian pintu akan terbuka, maka dia akan paham itu akan terbuka. Maka selanjutnya dia akan menginjak pedal untuk membuka pintu itu tanpa bergerak secara acak lagi. Juga bisa diterapkan di dunia pendidikan, tugas untuk mencoba lagi, salah coba lagi seperti itu. Ketika menemukan hal yang tidak benar, maka dia akan melakukan hal yang benar. Itu berulang kali. Nah, beberapa temuan atau hukum pokok yang ditemukan oleh Thorndike diantaranya adalah hukum latihan. Hukum latihan ini menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan, dan sebaliknya akan menjadi lemah jika tidak digunakan. Artinya, di dalam pembelajaran pun juga seperti itu. Misalnya, salah satu siswa sudah bisa memahami atau menghafal tertentu tujuan pendidikan pembelajaran, ketika ia tidak dilatih, maka respon yang didapat akan semakin lama. Dikatakan suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak
puas atau tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Nah, ini berasal dari penelitian terhadap kucing ini. Nah, ketika diberikan sebuah makanan di depan pintu, maka dia akan menggunakan itu ketika dia lapar. Nah, kemudian ini diaplikasikan di dalam dunia pendidikan. Nantinya hukum akibat ini, misalnya ketika anak diberikan hadiah itu menimbulkan rasa puas, rasa senang, maka dia akan mengulangi hal itu karena mendapatkan rasa senang tadi. Kalau sebaliknya, ketika tidak senang, maka dia cenderung tidak mengurangi hukum yang tidak akan melakukannya. Hukum yang ketiga adalah hukum persiapan. Proses belajar akan berhasil dengan baik jika siswa memiliki kesiapan. Nah, kesiapan ini baik persiapan mental, kesiapan materi, maupun kesiapan mengkonteks kualitas materi yang ingin dipelajari. Yang kedua yaitu teori belajar dari Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Perbedaannya dengan terdika karena pemaknaannya. Menurut Watson, hanya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kalau menurut terdika tidak diberi batasan. Kalau menurut Watson diberi batasan. Stimulus yang hanya dapat diamati dan diukur, menurutnya perubahan yang tidak dapat diamati, seperti mental. Mental itu tingkat kecerdasan kemudian, tapi yang tidak bisa diamati menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. Teori Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, dua hukum operant conditioning. Jika suatu tingkah diiringi oleh sebuah penguat reinforcement, maka tingkah laku tersebut meningkat. Jika suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus bunga dalam conditioning tidak diiringi stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahannya yaitu 1. Behavioristik tidak menjawab persoalan pendidikan yang lebih kompleks. Misal, siswa yang diberikan hadiah berupa uang berkali-kali atas prestasi belajar yang diraihnya. Namun, dia tidak semangat untuk meraih prestasi apabila jumlah uangnya sama atau bahkan lebih kecil. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru sebagai sumber belajar. Yang ketiga, murid hanya mendengarkan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Yang terakhir yaitu siswa diberi hukuman baik itu hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan yang justru berakibat buruk pada siswa. Kelebihan yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Cara menerapkan teori behavioristik yaitu pemberian tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. Yang kedua, perlu adanya proses pengulangan materi. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap perilaku siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi. Yang keempat, pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Pemberian persepsi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting.
Sekian pemaparan saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.